Baik, kita akan bahas materi kita pada hari ini adalah tentang interoperability dan scalability antar data atau database, tentu kaitannya ke sistem tersebar. Sebelumnya Anda diingatkan lagi tentang perbedaan interoperability dan scalability. Ini adalah terminologi yang sering dikaitkan dengan sistem tersebar. Sistem tersebar itu sistem yang besar, ya, bahkan istilahnya bukan hanya besar, ya, sering juga diistilahkan dengan sangat besar. Nah, selalu dibangun dari beberapa lokasi, ya. Beberapa lokasi itu diintegrasikan sehingga secara sistem menjadi sistem yang sangat besar, ya, disebut enterprise, disebut kalau data nanti disebut dengan big data dan sebagainya, gitu ya. Itu sistem yang terdiri dari subsistem yang berada di lokasi-lokasi yang berbeda. Itu tentu membutuhkan kemampuan bekerja sama, ya. Kenapa? Karena di lokasi A pakai sistem A, mungkin di lokasi B mungkin sistemnya sistem B. Nah, dua sistem yang berbeda itu kalau mau bekerja sama tentu harus bisa saling berkomunikasi, ya, saling berbagi atau saling share. Apakah itu share data atau mungkin nanti share layanan yang lain, ya. Nah, kemampuan itu namanya interoperability. Kemampuan bekerja sama, interoperability, ya. Kemampuan untuk bekerja sama walaupun sistemnya berbeda. Semakin mampu, ya, semakin berbeda sistemnya dan semakin mampu dibuat connect, ya, dibuat nyambung, maka dua sistem itu disebut sangat interoperability. Jadi interoperability ini merupakan sebuah ukuran. Nah, yang kedua scalability. Scalability ini kemampuan untuk diperluas, diperbesar, ya, yang semula kecil bisa dibuat luas, bahkan semakin luas. Nah, kemampuan itu disebut scalability. Nah, kita mau bahas pada hari ini interoperability dan scalability dari aspek data. Kenapa data garis miring database? Karena data memang tidak semuanya berbentuk database. Ya, walaupun database nanti isinya data, tapi tidak semua data di store, ya, store namanya, disimpan dalam bentuk database. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, bagaimana interoperability dan scalability terjadi pada sistem data atau database, kaitannya nanti ke kebutuhan mengimplementasikan sistem tersebar. Kita lihat ke sini, ya. Nah, ini secara gambaran, ya, gambaran sederhana arsitektur sistem tersebar itu seperti ini. Ada beberapa lokasi, dengan ini A, ini B, ini C, dan seterusnya, ya, ini D, ini E. Nah, beberapa sistem ini secara data yang mungkin secara database punya beberapa DBM, punya DBMS-nya masing-masing. Nah, tetapi, ya, walaupun lokasinya berbeda, secara pekerjaan mengerjakan pekerjaan yang sama, gitu. saling berinteraksi, ya, saling berinteraksi. Ini datanya saling berinteraksi, saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan satu pekerjaan tertentu, gitu. Itu yang dimaksud dengan sistem tersebar, ya. Sistem yang bekerja sama itu berada di lokasi yang berbeda dan dihubungkan lewat network. Nah, kalau sistemnya sama, misalkan kalau DBMS, ya,
semuanya pakai Oracle gitu, maka itu disebut homogen. Tapi kalau sistemnya beda, di sini MySQL, di sini Oracle, di sini Postgre, ya, di sini pakai DBMS yang lain, yang pakai SQL Server dan sebagainya, maka itu disebut heterogen. Nah, kita bisa membayangkan, ya, bisa membandingkan bahwa tentu mengelola yang heterogen lebih kompleks dibandingkan yang homogen. Oke, itu kalau database-nya tersebar, ya. Kemarin sebelumnya kita udah bahas bagaimana konsep dari database tersebar, ya. Nah, kita mau bahas selain database, ada sistem data yang lain yang tidak mesti di database, ya. Ciri khas database ini kan satu, ya. Ciri khasnya kan di database itu ada DB. Kalau ada DBMS berarti dia database. DBMS ini apa? Database, M-nya database. Apa ini? DBMS. Database Management System. Database Management System. Tadi ya ini. Nah, ini contohnya. Ini sebuah aplikasi. Ini bukan data. Ini sebuah aplikasi yang datanya disebut database. Sama halnya dengan kita nyebut Microsoft Word, misalkan kita menyebut Photoshop dan sebagainya. Nah, itu dia aplikasi. Ini juga aplikasi. Cuma jenis aplikasinya jenis DBMS. DBMS kalau menyimpan data, nama datanya adalah database, kan gitu ya. Kalau Microsoft Word menyimpan data, nama datanya adalah doc, ya, docx. Kalau DBMS kita simpan datanya tersimpan ke database. Ya, ya. Nah, tapi ternyata selain database, data bisa disimpan ke bentuk yang lain, tidak hanya ke database gitu. Dengan cara apa? Yang pertama dengan menggunakan file CSV. CSV juga dia nyimpan data, tapi bukan database. Orang nggak nyebutnya database. Ini data. JSON juga aja nyimpan data. XML juga menyimpan data. Nah, itu makanya tadi ada istilah database atau data. Ini data, ya. Jadi JSON, CSV, XML itu kan data, ya. Nah, data bisa disimpan ke bentuk yang tadi, bisa juga disimpan ke dalam bentuk database. Nah, itu digunakan oleh sistem, digunakan oleh aplikasi. Ya, orang sekarang membangun API banyak pakai JSON, REST API, ya. REST API. Atau kalau sistem-sistem yang ini dulunya dua aplikasi yang berbeda, ya, selain dengan API, orang banyak membangun pakai web service. Itu nama ininya SOAP, ya. Ya, datanya, ya. Tapi SOAP ini bisa juga dia nanti service, ya. Selain data, kalau data kan XML, ya. Jadi nanti web service itu datanya XML. Sedangkan service-nya ya pakai protokol SOAP. Ya, itu dia selain database ada data. Nah, itu bagaimana interoperability? Kalau terletak di lokasi yang berbeda, bisa nggak saling bekerja sama? Apakah bisa membantu gitu untuk aspek interoperability pada sistem tersebar dari tiga jenis ini? Tiga jenis data ini nanti disebut juga, kalau database itu kan terstruktur. Database itu datanya terstruktur, tersusun dengan baik, gitu artinya terstruktur. Barisnya, kolomnya jelas, terstruktur, tabular, table, ya. Jadi kalau di data orang nyebut terstruktur itu kalau bentuknya tabular.
dan ada aplikasi yang ngelolanya ya. Nah, kalau ini yang 3, JSP, JSON dengan XML, ini orang biasa nyebutnya semi struktur. Nah, agak terstruktur, tapi tidak terstruktur banget seperti DBMS, semi terstruktur. Karena nanti ada yang kedua ya. Kalau yang ke-1 ada yang kedua, yaitu yang tidak terstruktur. Jadi data itu kan ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau tidak terstruktur berarti dia tidak berbentuk table, tidak berbentuk tabular ya. Makanya di tengah-tengahnya adalah semi terstruktur. Ya, karena kan kalau kita bicara gambar, video, suara itu kan juga data. Nah, data itulah yang contoh data tidak terstruktur. Halaman web itu kan datanya kan tidak mesti bentuk table ya. Bentuknya bisa ada bentuk kolom, bentuk artikel, segala macam, namanya tidak terstruktur. Kalau sudah distrukturkan maka dia berbentuk tabular, bentuk table. Nah, ada yang semi tabular. Itulah dia JSP, JSON, dan XML. Kita mau lihat ini kemampuan ketiga jenis file ini bisa nggak memberikan solusi terhadap kebutuhan interoperability pada sistem yang besar-besar, pada sistem yang harus saling berdialog antar server di dalam jaringan. Kalau pakai JSP seperti apa itu mekanismenya ya, atau pakai JSON, pakai XML. Nah, selain interoperability data kan kita sebelumnya sudah bahas ya, bahwa interoperability itu justru juga tidak hanya data tapi servisnya. Servis ini mungkin berbentuk prosedurnya atau fungsi gitu ya. Jadi ini programnya ya. Programnya juga harus interoperability, harus saling bisa berkomunikasi antar program di dalam lokasi-lokasi yang berbeda ini. Nah, itulah yang kemarin kita bahas, ada Korba, Dekom, ya, termasuk SOAP tadi ya. Adalah cara bagaimana agar program di dalam sistem tersebut itu bisa saling bertukar prosedur ya. Kalau di dalam program kan ada namanya function atau prosedur. Biasanya diistilahkan secara umum namanya service. Ya. Kalau yang pada saat ini kita sedang membahas masalah datanya dulu ya. Lanjutan dari minggu lalu tentang database tersebar ya. Oke, file CSV sama JSON atau XML ini file data seperti apa sih? Ada nggak Anda yang nggak pernah pakai salah satunya? Atau ketiga-tiganya Anda nggak pernah pakai? Ada nggak yang nggak pernah pakai CSV, file JSON ya? Ada nggak yang nggak pernah pakai JSON ya? Atau XML? Nah, tiga ini. CSV, JSON, XML. Ada nggak yang nggak pernah pakai? JSP itu C-nya koma ya. Koma, spirit value. Jadi datanya itu dipisahkan oleh koma. Nah, kalau JSON ini datanya dibuat strukturnya seperti salah satu struktur data yang ada di JavaScript. Jadi disebut dengan JSON ya, JavaScript notation ya. Objek. Untuk objek itu JSON. Makanya JSON itu standarnya itu mengikuti standar JavaScript ya. Kalau XML strukturnya struktur tree. Strukturnya struktur tree gitu. Nah, ketiga-tiganya ini bisa digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini ya untuk formatnya ya. Jadi kalau CSV dia seperti ini. Ya, jadi seperti bentuknya bisa kayak file Excel ya. Tapi dia bukan file Excel. CSV itu bisa dibuka pakai Excel. Kalau file Excel dia punya file binary-nya. Kalau CSV dia bisa dibuka pakai editor apapun. Ya penyimpanannya plain text. Ini ketiga-tiganya ini datanya disimpan di dalam plain text ya. Dalam ASCII atau UTF-8 gitu ya.
Berarti bisa dibuka pakai editor, pakai Notepad gitu file CSV ini. Kalau XML sama ya, bisa juga dibuka pakai editor. Tapi formatnya pakai tag seperti HTML. Tapi isinya data. Nah, JSON ini seperti struktur data di JavaScript ya. Data objek ya. Tapi ini yang disimpan hanya propertinya ya atau data. Yang setiap ininya diperantarai oleh seperti ini. Kurung awal satu objeknya ya. Nah, itu namanya JSON. Isinya data juga. Jadi ketiga isinya data. Nah, tiga format file ini saat ini sangat populer digunakan untuk transformasi ya. Untuk pertukaran dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Kalau kita mau minta data gitu dari satu aplikasi, orang biasanya ngasih CSV. Memang ada juga yang ngasih file Excel ya, tapi Excel ini kan kurang dari segi standarisasi, dia lebih luas CSV ya. Excel ini kalau bukanya ya harus pakai spreadsheet ya, pakai Excel ya, pakai aplikasi yang bersifat spreadsheet. Tapi kalau CSV tadi atau yang lain kan bisa dibuka pakai apapun. Nah, tapi ada juga orang yang untuk pertukaran data, ya, data itu pakai Excel ya. Tapi yang paling populer itu 3, pakai JSON, pakai XML atau pakai CSV. Nah, yang 3 ini itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing, ada karakter masing-masing untuk digunakan di dalam pertukaran data ya, di dalam transformasi data. Transformasi itu kan data dari satu bentuk diubah ke bentuk lain, itu namanya transformasi. Konversi bahasa yang lebih spesifiknya, bahasa teknisnya itu disebut konversi. Nah, yang 3 ini, misalkan kita pakai API. Nah, API itu biasanya mengeluarkan JSON atau mungkin XML dikeluarkan untuk dibaca oleh aplikasi dari satu tempat atau dari satu sistem ke sistem lain. Nah, yang perlu kita perhatikan apakah ketiga-tiga file ini bisa mendukung tujuan dari sistem tersebar. Mata kuliah kita sistem tersebar. Bisa nggak ini mendukung tujuan sistem tersebar itu membuat sistem yang berada di lokasi yang berbeda. Nah, ini membuat sistem yang berada di lokasi yang berbeda ini bisa bekerja sama. Apakah ketiga jenis file tadi itu bisa mendukungnya? Ya, bisa nggak mendukung 3T tadi? Ya, bisa nggak mendukung dalam hal ini data tadi, pertukaran data pada sistem tersebar. Ada nggak yang bisa ngasih komentar? Ada nggak yang pernah membandingkan atau membaca perbandingan XML, CSV, JSON? Makanya tadi saya tanya dulu, ada nggak yang nggak pernah dengar? Oh, saya baru sekali dengar CSV. Nah, itu ada nggak? Saya baru sekali Pak dengar file JSON. Kalau Anda pernah minta data ke orang ke orang IT ya, di satu tempat, Anda minta datanya, sering yang dia kasih itu CSV. Yang paling ini ya, saat ini yang paling mudah untuk di-create dari satu sistem itu CSV. Dari database-nya atau mungkin dari file Excel-nya, dikasihnya kita itu file CSV. Ya pakai plain text. Anda bisa mau buka pakai program, pakai PHP, pakai Python Anda buka, atau Anda buka pakai Excel juga bisa. Bahkan kalau di beberapa DBMS Anda buka langsung file CSV itu bisa langsung di-convert-nya. Anda buka kemana? Misalnya ke PHP My Admin, dia bisa membuka file CSV ya. Langsung dia convert ke dalam table kita di dalam MySQL kita. CSV. Ada yang nggak pernah lihat file CSV? Anda membukanya, ayo. Coba
Saya mau lihat angkat tangannya. Kalau belum pernah nanti saya lihatin. Mana ada yang belum pernah. Bentuknya gimana? Ada nggak? Saya belum pernah lihat, Mbak. Pernah ya. Pakai tangan coba. Kalau banyak saya lihatin. Kalau banyak yang belum. Pak, CSP itu gimana sih? Kalau SML kan dia ada mata kuliah. XML ada mata kuliahnya, kemudian kalau JSON juga ada mata kuliahnya. JSON itu sekarang paling populer ya. Dari yang 3 ini sebenarnya yang paling populer itu JSON. Oh ya, banyak ya yang nggak pernah lihat file CSV. Oke. Nah, kalau belajar data mining itu filenya rata-rata CSV. Saya cari ya file CSV di komputer saya. CSV itu mana ya? Nah, saya biasanya kalau itu dapat di dataset ini pakai CSV semua. Nah, ini lihat, ini kan CSV semua. Kalau Anda bukanya pakai Windows menganggap itu file ini, file apa ini? Ini ikonnya apa ini? Halo. Excel, Pak. Ya, tapi dia bukan file Excel ya. Beda, ya, dia bukan. Tapi oleh Windows menganggapnya itu bagian dari Excel. Ini bisa saya buka pakai Notepad ini. Saya buka yang kecil aja ya, mana ya. Saya bisa bukanya pakai Notepad. Nah, yang ini aja ya. Ini saya open with pakai Notepad. Nah ini dia. Nah, ini file CSV gitu. Ini pakai Notepad. Jadi ini datanya 62628 pakai koma deh. Nah, ini kolomnya. Ini ada kolom weight, age, height, size. Ini judulnya ya kalau di table. Jadi ini sebenarnya memang dia table, makanya ini disebut tabular juga. Cuma setiap datanya dipisahkan oleh koma. C, SP, C-nya itu koma. Koma. Inilah dia file CSV. Mana yang agak besar ya? Oh, ini besar ini. Saya ambil dari database kita ya. Wah, ini banyak ini. Ini kolomnya banyak. Ini juga koma ini, koma. Di CSV ini kalau dia teks dikasih petik. Tapi kalau dia angka nggak pakai petik. Kalau numerik ya, numerik kan data itu kan kalau kita bagi dua secara umum ada numerik, ada teks, ada numerik ya. Kalau teks itu dikasih tanda petik begini. Ya itu file CSV. Tapi kalau file Excel kita buka langsung kan. Coba ya di sini ada file Excel. Kita buka pakai Notepad kan berserak dia bisa. File Excel saya di mana? File Excel. Banyak sekarang file PDF ya. File Excel. Mau kita bandingkan ya, gimana kalau dibuka file Excel pakai Notepad? Mau nggak? File ini kan file Excel ya. Yang ini lainnya kisi-kisi studi banding. Nah, ini kalau saya buka pakai Notepad, open malah nggak ada dia open pakai Excel-nya nggak ada deh. Pakai ini aja, pakai Notepad++. Nah, saya paksa buka ya. Coba kita lihat. Nah, lihat ini. Serak dia kan. Berbentuk file biner, yang hitam-hitam itu kan kode-kode biner ya. Jadi file Excel itu dia biner. Biner itu maksudnya untuk membukanya harus pakai aplikasinya, nggak bisa pakai editor. Tapi file CSV, nah dia itu plain text. Ya, dia plain text. Kita bisa membukanya pakai editor. File CSV dan simple tadi kan. Simple aja dia cuma pakai koma-koma gitu. Itu namanya file CSV ya, kalau Anda nggak pernah lihat. Kalau file SML ada nggak yang nggak pernah lihat? Wah, ini kan udah kuliah SML semua ya. Ya, kalau file SML sama ya, membuatnya kita pakai
editor, tapi formatnya nanti beda. Dia pakai tag seperti mirip HTML. Ya datanya sama seperti tadi itu, ada kolomnya, ada barisnya gitu, tapi dipisahkan oleh tag-tag. Makanya di dalam ini kita tadi, ini tadi, ini. Nah, ini kalau pakai CSV kan ini ya, kalau XML tag ini tandanya tag. Kalau JSON dia seperti struktur data, item-item datanya dipisahkan ya dalam bentuk objek di struktur data di JavaScript ya. JSON ini JavaScript object notation. Jadi notasinya itu memang diambil dari notasi objek di JavaScript. Oke, itu nanti Anda coba Anda bisa pikir, Anda analisa sendiri atau Anda baca dari sumber lain yang berkaitan dengan kemampuan ketiga jenis file ini di dalam melakukan transformasi dalam kaitannya dengan interoperability. Menarik ini ya, banyak orang yang banding-bandingkan ini bisa jadi penelitian, membandingkan 3 jenis file transformasi yang paling populer saat ini, XML, CSV, JSON. Bisa. Kalau Anda belajar data science, itu banyak filenya itu CSV ya. Karena berbagai DBMS, data science itu kan datanya banyak dari database ya. Berbagai DBMS itu sangat mudah menghasilkan file CSV. Sudah ada ininya ya, sudah ada menunya ya. Untuk kita kayak di MySQL juga ya. Kalau Anda sering buka PHP-MyAdmin, di PHP-MyAdmin itu udah ada menu itu. Tabelnya udah jadikan CSV. Atau file CSV jadi table. Mungkin yang terbaru udah ada juga ya, bisa ke JSON atau ke XML. Ini ketiga-tiganya ini konversinya harus ada. Dari CSV bisa ke XML, XML ke CSV, CSV ke JSON, JSON ke XML, atau XML ke JSON. Gitu. Karena ketiganya ini sering dipakai dengan punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Apa Pak kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan dan kelemahannya itu banyak. Karena banyak itu jadi tugas Anda nanti. Ini nomor 1 ya. Jadi tugas Anda yang pertama membuat perbandingan cara kerja masing-masing. Kelebihannya tadi. CSV kelebihannya apa, itu referensinya banyak ya. JSON apa, XML apa. Salah satu kelemahan CSV itu kita sulit untuk membedakan mana yang file string, apa tipe datanya nggak sebanyak di database. Itu nanti. Untuk mengatur struktur datanya lebih minim. Kalau di database kan kita bisa buat tipenya ada integer, ada float. Integer itu ada long integer kan gitu ya. Ada kalau string nanti ada char, ada varchar, ada segala macam kan kalau dipakai database ya. Kalau ada pakai apa sih biasanya? Pakai MySQL ya. Kalau pakai MySQL atau Oracle kan gitu ya. Tapi kalau CSV, XML dan JSON, nah itu kelemahannya nanti di sana dia. Tapi bisa kayak XML kan, kalau Anda belajar XML kan ada cara ya untuk menentukan tipe data setiap itemnya yang lebih ketat ya. Integer bisa dibagi 3, ada short integer, ada byte, ada long integer. Integer itu kan nggak satu ya. Oke, itu 3 file ini nanti ya. Nah, untuk yang lebih luas nanti, selain ada JSON, ada JSP, ada XML, ada juga file text ya. Atau sekarang pakai Google ya, Google Sheet ya. Ya, database sendiri, Excel, API. Nah, ini tujuannya adalah dalam rangka interoperability. Interoperability maksudnya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan server lain. Dari satu server ke server lain. Ya, file yang tadi ya yang bersifat interoperability itu biasanya digunakan untuk mengirimkan data dari database atau dari data kita ya
apakah itu nanti database atau tidak, itu ke data warehouse. Data warehouse ini kan tempat nampung saat datanya sedang sedang, kalau dia yang sedang tidak online ya, kan ada online ya, ada online transaction ya, ada OLAP ya. Nah, kan dikumpulkan di data warehouse untuk dianalisa datanya. Nah, analisanya pakai data mining ya. Disinilah nanti peran data science yang data. Nah, datanya itu kan dikumpulkan, dilewatkan lewat pipa, satu pipa yang filenya berbentuk yang tadi itu XML, JSP atau JSON. Kalau JSON dia pakai API ya, kan itu sangat terkenal itu ya, harus REST IP ya, atau kalau XML pakai SOAP, pakai API. Nah, ini bisa kalau dari internet bisa data dari macam mana-mana, bisa data dari sosmed, dari blog, dari situs berita gitu. Tapi lewatnya ya lewat format yang tadi itu, makanya dia disebut file transformation. Nanti toolnya yang untuk transformasinya, mengkonversinya, untuk mengkonversi datanya dari ke file yang lain tadi. Oh, ini rupanya ada perbandingan. Ini salah satu lah. Padahal ini juga sanda ya, tapi jangan ngambil ini doang ya. Jadi saya kasih apa kelebihannya JSON dari JSP, kelebihan XML dari JSON, kelebihan JSON XML dari JSP. Ya. Nah, satu lagi saat ini kita selain file yang tadi ya, satu lagi kita sering dengar saat ini yang namanya NoSQL. NoSQL. NoSQL itu apa tuh artinya? Jadi ada SQL, ada NoSQL. NoSQL itu apa? Artinya apa NoSQL? Udah pernah belajar nggak ya NoSQL? Belum, Pak. Kira-kira Belum, Pak. Apa? Ya minimal Anda kalaupun belum baca-baca ya. Karena kan banyak banget ini informasi tentang jenis data terbaru ya. Terbaru yang disebut dengan NoSQL. SQL apa SQL? Kalau SQL apa? S-nya structure. Query language. Query language ya. Berarti NoSQL? Bukan structure query. Oh, bukan ya. Berarti NoSQL bukan SQL gitu ya? Ya. Halo? Nebak. Ya. Not only, Pak. Not only. Ya, jangan salah ya. Jadi NoSQL bukan berarti nggak pakai SQL. Ya namanya data ya, SQL itu kan sudah terkenal cara mudah kita untuk mengakses data. Ya. NoSQL itu bukan artinya nggak pakai SQL. Artinya not only SQL. Jadi untuk mengakses datanya tidak hanya pakai SQL. Bukan no-nya itu bukan no doang ya. No itu N-nya not, O-nya only. Not only SQL ya. SQL gitu. Jadi database-nya, maksudnya kan SQL itu cara mengaksesnya. Ya kita kan kalau di program biasanya mengaksesnya pakai perintah-perintah SQL ya, perintah select, where ya, nanti ada join gitu ya. Begitu. Nah ini apa bedanya ya? Jadi bedanya kalau SQL itu biasanya relational database management system ya. Kalau NoSQL biasanya distribute database management system.
Nah, ini nyambung dong ke mata kuliah kita ya, distribute database management sistem. Maksudnya dia baik untuk sistem yang database-nya butuh kemampuan bekerja sama dengan dari satu server ke server lain ya. Kelemahan dari SQL memang itu di perintah join-nya bisa sangat kompleks ya. Kalau kita punya database yang sangat banyak, itu join-nya bisa join. Left join, right join. Nah, join-nya bisa banyak kalau table-nya banyak. Nah, SQL ini memang kalau data kita nambah, ya, data kita kan nambah biasanya dari atas ke bawah, ya, disebut dengan vertikal. Nah, itu dia bagus ya. Tapi nggak bagus kalau secara horizontal ya. Coba kalau kita mau menambah kolomnya gitu, itu agak lebih sukar kalau pakai SQL. Kalau pakai NoSQL dia lebih mudah ya untuk penambahan data horizontal ya. Horizontal itu kan kolom kalau di database, penambahan kolom. Kemudian kalau di SQL kan dia ada skema, ya. Skemanya udah fix ya. Kalau di SQL enggak, ya, skemanya cukup dinamis ya. Skema database itu tidak mesti ngikutin metadata. Ya. Kemudian SQL ini dia nggak cocok kalau datanya bersifat hierarki. Nah, karena memang kan dia sudah dibuat berbasis relasional ya, relasional database ya. Tapi kalau NoSQL ini bagus, sangat cocok dia kalau data-data bersifat hierarki. Nah, untuk query-query yang rumit, itu pakai SQL enak. Ya, kalau database kalau datanya itu dari banyak tabel yang ini. Tapi kalau NoSQL memang dia kelemahannya kalau query-nya rumit tidak seenak kalau kita menggunakan SQL. Ini maksudnya di sini yang not only-nya ya, yang dia nggak pakai SQL-nya. Ini kalau SQL ini memang memudahkan kita tadi untuk mengakses ya, termasuk kalau query-nya kompleks. Tapi kalau query-nya tidak kompleks, ya pakai NoSQL itu sudah bisa ya dengan beberapa kelebihan-kelebihannya. Sehingga ya model NoSQL ini patut dipertimbangkan. Untuk apa? Nah, karena kalau di kita ini, karena distribute database management system. Kelebihannya. Kalau ini relasional, kalau ini distribute. Artinya distribute berarti datanya berada di beberapa lokasi yang berbeda. Kalau relasional berarti datanya lebih enak kalau dari satu server. Sementara ini kan servernya bisa berada di servernya banyak ya. Punya 5 servernya. Patut dipertimbangkan penggunaan NoSQL. Nah, gitu nanti. Nah, sehingga Anda diberi tugas ini supaya Anda baca. Nah, apakah NoSQL dapat dijadikan sebagai standar? Buat nanti uraiannya yang lengkap ya. Kaitannya, ada kaitan interoperability, scalability, transparansi, open system. Kan ini kan kriteria dari sistem tersebar kemarin. Oke, nah tadi ya itu NoSQL. Nah, NoSQL itu sendiri sekarang udah ada 4 cara ya. Kalau SQL kan relasional. Kalau SQL database ya. Tapi kalau NoSQL database tapi ada NoSQL. Nah, bisa ada yang berbasis key values, ada berbasis kolom, ini ada berbasis graph atau dokumen. Gitu. Key value ini kalau kayak ini ya. Kalau di Python itu kan ada struktur data namanya struktur data itu kalau di Python ada yang mirip kayak ada key-nya gitu ya. Ada key-nya ya, dictionary ya. Nah, dictionary kalau di Python. Nah, itu seperti itu dibuat. Ya seperti JSON juga ada. Yang dipakai. Tapi sekali key-nya dipanggil, langsung datanya bisa diambil dan bisa dikaitkan ke kalau ada dia di server lain. Bisa jadi berdasarkan key-nya gitu ya. Nah, ada juga yang berdasarkan kolom ya. Kolom ini kita bisa membuat yang datanya di dalam record, antar recordnya bisa berbeda strukturnya. Itu kelebihannya NoSQL. Kalau relasional kan setiap record ini strukturnya harus sama. Atau datanya berbentuk graph ya. Nah, ini tadi yang terdistribusi tadi ya datanya
dari satu titik ke titik lain itu saling di-link. Atau yang berbentuk dokumen. Nah, datanya dibuat berbentuk dokumen. Ya. Dokumennya biasanya berbentuk JSON, ya, apa gitu ya. Itu dibuat dalam bentuk satu file dokumen. Gitu. Nah, cara manggilnya nanti khusus. Gimana cara manggilnya itulah ya, dengan cara yang disebut dengan NoSQL. Nah, ini berapa kelebihannya ya? Scalability-nya bagus, availability-nya ya karena dia terdistribusi ya tidak hanya berada di satu server, availability-nya jadi lebih meningkat ya. Kemudian kecepatannya bisa lebih cepat ya. NoSQL ini bisa lebih cepat dan karena dia bisa besar berarti big data itu bagus diimplementasikan dengan model NoSQL ini, big data capability atau kemampuan untuk mengimplementasikan konsep big data. Nah, ini Anda harus ingat, ini kita kan sistem tersebar. Sistem yang tersebar itu sistem yang besar, ya. Besar yang berada di beberapa lokasi yang berbeda gitu tadi. Nah, vendor-vendor yang sudah membuat sistemnya NoSQL itu yang terkenal itu kayak MongoDB, ya, OrientDB, Cassandra itu sudah mengimplementasikan NoSQL ini di dalam database mereka. Biasanya kalau untuk di lab biasanya pakai MongoDB ya, yang agak banyak orang pakai ya, belajar NoSQL. Ya. Ada juga nih yang Cassandra dengan OrientDB dengan model yang nanti berbeda ya. Nah, itu pemilik internet juga itu pemilik situs-situs internet yang besar-besar juga udah mengimplementasikan NoSQL. Sistem yang besar itu berarti kan sistem enterprise itu. Nah, itu kan sistem tersebar. Google, Yahoo, Link ya. Nah, mereka database-nya udah menerapkan pakai sistem tersebut NoSQL ini ya. NoSQL tadi. Jadi tugas Anda ini dua ini untuk menambah pengayaan dari apa yang sudah kita bahas tadi.